SMK NU Dumring. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi hubungan pasar modal dan kebijakan fiskal. Selamat menyaksikan. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada sektor rumah tangga, di mana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dan lain-lain dari perusahaan. Kegiatan ekonomi dengan pemerintah adalah rumah tangga yang menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non jasa, dan lain-lain. Sedangkan dengan dunia internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga, yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, dividen, sewa, upah bunga. Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan rumah tangga, di mana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional pembangunan. Pada sektor dunia internasional luar negeri, di mana hubungan dengan rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga dan untuk hubungan dengan perusahaan dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis perusahaan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak disusunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output, dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Kebijakan anggaran atau politik anggaran. 1. Anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. 2. Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya, politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. 3. Anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemampuan kerja. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut. 1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. 2. Pola persebaran sumber daya. 3. Distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment, dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi ini pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga, dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik, yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.